Kenapa lambang ayam di gereja? Karena ayam lebih tinggi dari Yesus. Oh, ya. Ya. Baik. Ayolah Bang Beri lah, pertanyaannya yang agak di sini tuh kan ada Ustadio, yang ada Ustadz Abu gitu kan, mereka tuh kuliah belajar. Nggak ada ustadz sini. Oh ya udahlah Bang Dio misalkan ya, mereka tuh belajar tuh ngabisin waktu, tiba-tiba Bang nanyain Kuba, nanyanya ke Bang Blender, ya dimaki lah Bang. Saya tuh kasihan sama Abang Bang, tolonglah Bang, sayangi nyawa Abang Bang, bener. Abang lambangnya PMI ini, palang merah, entah apa lah ini manusia. Beri, pertanyaan yang berkualitas lah, yang jangan bikin malu teman-teman kamu. Minimal Yang nanya tentang berbobot lah. Al-Quran gitu. Hayang cilok Bang, sarwa hayang cilok kreditas. Pertanyaan saya sangat mendasar kok. Itu Ya udah. dengan religi. Halo Google, kenapa Oten suka bertanya hal-hal yang kayak gitu? Karena mereka sudah gak tahu mau bertanya apa lagi. Akal mereka sudah putus. Astaga. Aduh, Beri, bikin malu. Bang Beri tadi kan udah jawab tuh, Allahu ya'lu wa la yu'la. Allah itu maha tinggi, tidak diungguli ketinggiannya, kan gitu ya. Jawab dulu, kenapa ada lambang Tottenham Hotspur di atas salib? Jawab. Oh, jadi bulan sabit itu levelnya sama dengan Allah ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah. Tabu. Saya di bawah aja nyimak. Oh, soalnya siap. nanti juga mau pergi ke masjid kan, ada ngaji Masya juga. Allah. Siap. Belajar terus ya, Dinda ya. Ya, Semoga insya Allah, istiqomah Ustaz. dalam Islamnya. Amin. Ya. Amin. Doakan aja ya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Doakan lagi ibuku biar ini ikut login. Ustaz. Ya. Oten cerdas itu pasti mu'alaf. Ini contoh, nih kan gitu. Oke Dinda, hati-hati ya. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Ustaz-Ustazku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Beri, dipesan mau yang mana biar temen kirimin ke rumahnya. Mau kubah yang mana? Bang Beri, tadi kan udah jawab tuh. Kenapa melambangkan bintang dan bulan? Karena Allah itu ya'lu wa la yu'la. Allah itu maha tinggi kan gitu. Karena ketinggiannya itu mencapai bulan dan bintang kan gitu. Pertanyaan kami, jawab dulu, kenapa di salib ada lambang Tottenham Hotspur? Jawab. Jadi Allah itu levelnya sama juga dengan bulan bintang ya. Maha tinggi berarti kedudukan Allah itu di atas bulan dan bintang. Jawab dulu, kenapa ada output di salib Anda? Jawab. Kenapa dan baru sekarang diganti? Kenapa dari dulu Dulu pertanyaan saya. Allah. Jawab. Kenapa baru diganti? Jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa ada lambang Tottenham Hotspur di dalam salib Anda? Jawab. Karena dia Tak mungkin stadion. ditaruh Yesus di atas situ, nanti bisa kena petir. Iya benar. Masalahnya kenapa diganti dah? Masalahnya diganti itulah. Jawab dulu pertanyaan saya. Kalau dulu Allah ya tetap Allah. Kenapa dari bulan sabit ganti Allah? Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Itu menyatakan kedudukan Allah itu dia maha tinggi di atas bulan dan bintang. Pertanyaan kamu sudah kami jawab. Pertanyaan kami jawab dulu. Kenapa ada logo Tottenham Hotspur di atas tiang salib Anda? Jawab. Salib saja diinjak sama ayam. Jawab dulu tadi. Jadi Allah itu sama dengan levelnya sama dengan bulan sabit ya. Waduh, bukan level. Jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa ada ayam situ? Jawab. Enggak pertanyaannya pun level. Lu kira lu mau pesan ayam geprek apa pakai level-level kepedasan gitu? Maksudnya beginilah. Lu pertanyaannya pun lu Allah bodoh kali. Menurut Level katanya. akidah kamu itu bulan sabit itu sejajar dengan ada orang Islam saya jawab, akidah kami nggak ada kubah pun nggak apa-apa, itu akidah kami. Bodoh kali nih manusia. Sejak kapan akidah Islam distandarkan sama kubah masjid? Iya. Bukan lambang bulan sabit itu.
Dia Enggak, siapa? jawab dulu pertanyaannya. Kami pun tanpa ke masjid bisa melakukan sholat. Nah, tanpa pergi ke masjid. Nah, pertanyaan kami, jawab dulu. Apakah kamu bisa bergereja tanpa ke gereja? Lama, Bisa tapi tidak? gini Bang Hasan, tapi walaupun nanti itu dijawab pun nanti dia tanya lagi kenapa di masjid tuh gordengnya beda-beda, nanti gitu lagi. Apakah keimanan kalian itu standarnya gorden kayak gitu? Gue takut Ya. ditanya keramik masjid gue. Jawab. Apakah Walaupun kamu itu bisa dijawab dia melakukan akan nanya ibadah? lagi, Bang. Kan itu kan Jawab dulu pertanyaan saya. Apakah 5 kamu bulan bisa kan, melakukan ibadah gereja tanpa ke gereja? Jawab. kan itu kan hubal Dewa Bulan. Jawab dulu pertanyaan Hah, Hubal saya. Dewa Bulan? Iya, penyembahan Ya. dulu. Sejak kapan Hubal Dewa Bulan? Ya. Bari, Sebelum lebih baik ayamnya kamu cari kabur botol itu. susu, lalu isi dengan tuak. Cepat jawab, Beri, cepat jawab. Gini aja Bang Beri. Jawab pertanyaan saya sebelum ayamnya Bang kabur. Beri, gini aja. Kalau Jawab ada umat cepat. Islam yang standar keimanannya dari Kubah, oh ya Bentar jawab dulu lah Bang itu. Temon, Tapi gini aja ya Bang Beri, kalau misalkan ada umat Islam yang gas, Bang Temon, sebentar dulu. Sebelum ayamnya kabur, jawab dulu pertanyaan saya. Nanti nih kabur dia nih. Jawab. Ayam. Masalah levelnya kan beda dengan bulan, dengan Allah. Ayam kan Jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa ada Saya ayam? tahu jawabannya. Saya tahu jawabannya. Yesus pernah mengatakan sebelum ayam berkokok 3 kali Petrus akan menyangkal. Ah, itu ayam tuh. Ayam tuh ayam. Ah, dapat kan? Ah, ayam. selamat malam semua. Selamat malam. selamat pagi. Malam, oke, selamat pagi ya. Pagi Bang. Nah, malam, Oke, salam Bang. sehat. Oh, Salam boleh sehat dijelaskan semua. Bang? Salam sehat Siap, semua. sehat. Langsung aja Bang, kepanjangan Bang. Bang boleh dijelaskan itu kenapa ada ayam di atas salib Bang? Salam santun beriman. sebagai Iya udah kesambutan cepet Bang, itu jawab aja lah. kita. Banyak kali cerita Bang. Bari sama ayam tak ada beda. Betul. Mau sampaikan ini satu hal Ya aja. Bang Gin, Bang Ya. Gin, itu tolong dijelaskan kenapa di atas salib ada ayam. Kita saya tidak membedakan Kristen, agama Islam maupun Nggak ada yang beda-bedain di sini lagi diskusi Bang. Jangan curhat di sini. Itu saya cuma tolong ingin mau dijawab. sampaikan. Bang Bang Temon, Temon, Bang Temon, saya kita sama-sama cinta. Bang Gin, Allah, untuk ciptaan mempersingkat Tuhan. waktu supaya jangan ayamnya Iya. kabur duluan. Jawab dulu pertanyaannya. Ini saya mempersingkat waktu yang saya sampaikan. Jadi Iya, mohon sebelum ayamnya didengar. kabur nih. Begitu. Ayamnya ini bentar lagi masuk kandang. Tolong kau jelaskan Iya. kenapa ada ayam di atas salib. Hmm. Jangan kita saling menyesatkan iman antara Kok sesama. saling menyesatkan? Dengar yang saya sampaikan. Karena terlalu Sebelum banyak ayam ini masuk ke kandang, tolong konten-konten dijawab. Kenapa ayamnya di atas salib? banyak Jawab. live yang dibuat ini Jawab. menyesatkan imat manusia. Waduh. Dan ini saya kasih tahu. Kalian jangan melebihi yang menciptakan. Apa? Iya, saya nggak melebihi. Begitu. Jawab dulu pertanyaan Jangan saya. pakai Sebelum kepintaran ayam ini kalian masuk ke dalam menyesatkan kandang, umat tolong Tuhan, umat dijawab manusia, kenapa umat ayam di Allah. atas kayu salib? Jawab. Anda diciptakan itu ada batasannya. Sabar. Kenapa Oten ditanya simple jawabnya muter-muter? Begitu. Jangan pakai kepintaranmu menyesatkan umat Allah yang Sebab usus diciptakan mereka bukan usus baik itu 12 umat jari, Muslim, umat tapi usus Kristen, 100 Buddha, jari. dan lain-lain. Kepintaranmu itu ada batasannya. Udah gini aja. Bang Itu Gin yang saya kesini mau sampaikan. ngapain? Dengar Bang itu. Gin kesini mau ngapain? Jangan kita pakai kepintaran kita mau menyesatkan Bang Gin sesama. kesini mau Ingat, ngapain? ada hukumnya nanti. Hukum Ketika apa? harinya Tuhan tiba, harinya Allah tiba. Ya, Hei, hari itu tiba Kristen diusir Saya Bang. Ketika hari itu tiba kata Yesus akan terusir. Jangan kita Nyala melakukan kalian para kejahatan pembuat kejahatan. Kata Banyak Yesus. konten-konten live-live yang tidak benar saling membenci antara sesama agama, sesama agama. Nggak benci Itu nggak Abang, boleh, kita hapus. bertanya. Abang, Nggak Bang boleh Gin, itu. dengerin. Ya dengerin Bang Kita Gin, jangan dengerin. menggunakan kepintaran Ya dengerin. kita. Ini yang saya Tua. kasih tahu. Pahami Ya dengerin itu. Tua. Tidak boleh itu. Kamu Iya buat dengerin. itu semua. Siapa? Abang berarti Kalian melarang kita ditanya untuk siapa? belajar. Ingat, pikir. Saat ini kalian bernafas karena siapa? Itu berpikir. Emang Apa sih? bernapas Saat ini karena bisa siapa sih, Bang? makan itu karena siapa?
Enggak, emang kami bernapas gara-gara siapa? Jawab dulu. Gitu. Jangan karena kepintaran kamu menyesatkan orang banyak. Emang kami Lihat bernapas model kayak gara-gara gini. siapa, Bang? Itu yang saya sampaikan. Sampai kali. Begitu saya mengingatkan. Bang Gin, ini waktunya ayam masuk kandang. Sebelum ayam ini masuk ke kandang, tolong jawab. Kenapa ayam masih di atas kayu salib sampai sekarang? Jawab. Begitu, jangan menyesatkan orang banyak dengan teori-teori yang menyesatkan iman orang. Bang Gin, Nggak ini boleh itu, waktunya nggak boleh. ayam mau Maaf, masuk ini saya kandang. menegur Tolong semua, bukan dijawab, satu orang, dua orang kenapa saja. ayam di atas kayu salib? Saya Jawab. sampaikan semua. Waduh. Nggak Ikutilah pengaruh imanmu, buat ikutilah buat kami, nggak kepercayaanmu. pengaruh buat kami, Begitu. nggak pengaruh buat kami, nggak pengaruh Baik buat itu kami, Bang Muslim Gin. maupun Kristen Nggak maupun pengaruh buat Buddha, kami. ikutilah kepercayaannya masing-masing. Yang Iya, disembah. udah ya udah. Jangan Nggak usah saling ceramah. menjatuhkan. Kalau Itu mau yang saya ceramah sampaikan. di gereja silakan. Konten-konten Kalau mau ceramah di live-live gereja begitu jangan di dihapus. sini. Begitu. Di sini Jangan tempatnya untuk diskusi. Nggak boleh. Di sini Diskusi tempat yang diskusi. Iya, udah Diskusi diskusi jangan yang aja. menyesatkan orang. Paham itu? Nggak usah menasehati, nggak Oke, usah Pace, menasehati. Pace, ku Papua Saya kasih toh. tahu. Pace, ku dari Bukan Papua toh. Pace, biar Anda Oh, paham. Pace. Yo, sudah Pace begini. Saya tadi tanya ke Google gini. Halo Google, apakah Oten cerdas? Benar-benar cerdas? Saya kasih Benar, tahu, Oten ketika sangat itu, cerdas. tengok Tuhan tiba-tiba, saja bisa mereka ingat bikin kepintaranmu sendiri. itu. Tuh, Oten cerdas. Tuhan aja bisa mereka bikin sendiri. Saking cerdasnya Oten tuh. Pace, kau dengar, ini Komal ini tempat orang diskusi. Yang mempertahankan mereka dompung iman Kristen silahkan, yang mempertahankan Islam silahkan. Tidak ada berita di televisi atau di majalah, di koran manapun habis diskusi dua orang pemuda saling bacok, nggak ada. Diskusi Yang ada, diskusi yang model ada begini. karena beda pilihan dalam pileg atau Diskusi bukan pilgub berarti atau saling pilkada, menjatuhkan kalau sama. Ini bukan mantu diskusi. menyangkal. Ini bukan bahan diskusi, Ale, saya kasih tahu. Bukan bahan Baik, diskusi. Ale, Ini bahan kau saling dengar dulu, Ale, menjatuhkan. kau dengar dulu, kau dengar Supaya dulu. kau paham, saya kasih tahu. Kau itu. belum pernah dengar ada orang-orang Kristen naik menghujat-hujat Jangan kau kami anggap di sini. kepercayaanmu Kau itu pernah dengar lebih tidak? kau. Kau pernah dengar tidak? Kau pernah dengar tidak? Kepandaian yang kau miliki itu hanya dititip oleh Pandai itu jika ditempatkan pada tempatnya dan memiliki sumber atau rujukan, itu pandai. Kalau pandai-pandaian, Oten menang. Pandai-pandaian, Oten menang. oleh Allah itu kau apakah untuk menyesatkan Coba orang? lihat. Nggak boleh. Allah saja kau pakai Allah. Allah itu siapa Allah? Nggak boleh itu. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Kamu nggak Hah? boleh. Major Apa pula gitu, dinaikin Caca? Bang Blender kayak nggak ada yang lain aja. Selamat sore. Bos Ram kan dia musik mau masuk ada aja. Bentar dulu Bang Major. Kayak Bang masuk Major. uka-uka aja. Bang Major minal izin wal faizin ya. Selamat hari Natal lah, selamat hari Natal. Bodoh kali, udah tahu sekarang Lebaran. Oke. Oten sesat. Oke. Apa yang disesatkan dari Oten? Nah itu pertanyaannya tuh, Halo, kenapa di atas Major. salib ada ayam? Nah, Kenapa di atas salib ada ayam? Bang Major gini Bang Major. Tadi kan ini kan temanya nggak diganti-ganti, Oten sesat. Itu ada yang masuk. Ada yang masuk. Kenapa di masjid, di kubah masjid ada gambar bintang, ada gambar bulan dan sabit? Sudah dijawab kan gitu ya. Udah dijawab. Apa itu jawabannya? Allahu ya'lu wa la yu'la. Allah itu maha tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Nah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Nah, itu dia. Islam itu senantiasa tetap unggul dan tidak ada yang tidak akan terungguli. Pertanyaannya, berarti kedudukan bintang, bulan dan sabit itu menyatakan bahwasanya kedudukan Islam itu tinggi dia. Dia tinggi. Nah, pertanyaan kami, jawab dulu. Kenapa di kayu salib ada ayam? Jawab. oh. makanya jangan muter-muter di sekeliling ibumu aja kau keliling-keliling. Kau jalan-jalan kemana? Jangan keluar di kampung aja. jawab Bertamu aja ayam itu pertanyaan Major saya. Oten yang paling cerdas bisa memecahkan kasus ayam. ya.
Jadi kalau kau cuma ada di kampungmu aja nggak tahu kok kenapa ada ayam di atas ayam. Gini aja lah, ya udah gini aja lah. Major, gini aja lah. Tolong jelaskan ayam apa yang di atas itu. Ayam apa? Ayam Cimahi, ayam Bangkok, ayam apa? Ayam kampung. Oke ya, kenapa ada itu? Ini filosofinya, ini kan filosofi. Filosofi bagaimana Petrus menyangkal Yesus Tuh, 3 kali Petrus kan? ayam berkokok Ku 3 bilang kali. apa? Ku bilang apa? Sebelum Yesus sebelum berkokok ayam 3 kali, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Ku tak berpikir gini bang. Seandainya dulu kata Yesus, dengarkan, sebelum anjing menggonggong 3 kali, wah anjing di atas itu, anjing di Oke, atas di mana itu. datanya, Cak? Iya, Ya, makanya di ku bilang, di mana datanya? makanya ku Datanya bilang, untung Yesus nggak bilang kayak gitu, Ada Yesus nggak- bilangnya ada ayam. literasi, anjing menggonggong di mana? Ku bilang, untung Yesus nggak berkata Kalau tidur begitu. jangan kelungkung, Woi, ini dia, ada jenis saya kuning bukan yang bilang ada tertulis begitu. Saya bilang seandainya, untung aja Yesus ngomongnya ayam gitu. Sendanya itu kita. Ya kan faktanya memang ayam yang diomongin. Coba kalau ngomong anjing kayak babi kayak, aduh bahaya. Di atas gereja itu babi atau anjing nanti tuh bahaya. Ini ya udah terjawab ya, udah terjawab. Oke, sekarang kami bertanya bisa dulu ya. Apa Ya. yang terjawab? Ya itu filosofi bagaimana ya Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Apanya? Aduh. Makanya kau pakai sempak, kau naik komal kayak gini lah apanya. Bukan cuma notek bermasalah, kopi juga bermasalah. Udah paham ya? Itu bagian dari filosofi tuh. Oke? Kami bisa bertanya dulu. Sebentar dulu, jawab dulu. Oh enggak usah. Oh, berarti bertanya terus lah, bertanya. Oke, silakan bertanya kalian terus. Loh, sebentar dulu lah. Jangan kamu apa dulu. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Filosofi aku itu tahu- apa, Aku Majo? tahu itu gereja ayam. Gereja ayam itu di Pasar Baru. Iya, sampai sekarang ayamnya masih di atas itu sampai sekarang di Pasar Baru itu. Sebentar. Cenongan. Kan kamu bilang nih. Nah, ini makanya kalian kalau lagi lebaran gini istirahat dulu, jangan naik komal. Ini mabuk ketupat kalian ikut tengok semua diskusinya. Sebentar, Major, Sabar. sebentar. Major sebentar, kan kamu bilang kamu membenarkan adanya perkataan Yesus ketika ayam berkokok 3 kali. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak ada di atas salib anjing yang di dalam nubuatan terhadap Yesus di dalam Mazmur? Ayo. Ini kayaknya suaranya ini kok suaranya Jawab dulu. Cibalu apa ini? Ayo. Gak ada yang turun, gak ada yang muat. Kenapa suaranya ketahuan? Gak ada yang turun, gak ada yang turun. Ada mas. Ayo, di Itu dalam Mazmur 22 nomor udah 6. dijawab. Karena Udah dijawab. mengurumuni aku. Kenapa nggak ada gambar Udah anjing major bener, udah dijawab tadi ayam itu filosofi. Makanya aku tanya sama Google, halo Google, apa itu filosofi? Filosofi adalah ilmu yang mempelajari ayam. Salah, filosofi. Filosofi yang di kotanya. Filosofi. Filosofi. Iya dia ini, kau Google, kau jangan macam-macam bikin malu saya aja. Udah betul ya, kata Major benar itu. Jadi apa itu filosofi Google? Filosofi adalah ilmu yang mempelajari ayam. Nah udah selesai. Ini jumpa sama Leonardo. Leonardo sama Major. Makanya kalau kau kunjungan ke rumah orang makan hari raya, jangan kau kantongin kuenya banyak-banyak kayak gini kau mabok. Leonardo nih gas. Leonardo nih Major gas. Mati. Major. Pemanasan dulu Leonardo, pemanasan. Waalaikumsalam. Pemanasan, jangan langsung gas ya. Pemanasan dulu, pemanasan. Nah, Lanjut. Aja terus. Leonardo, dia tanya itu, kenapa di atas kubah masjid ada bintang dan bulan itu? Coba jawab.
Saya belum jumpa, tapi pernah apa? Saya lupa lah, itu lama dia daripada apa? Lupa, saya lupa lah. Muter-muter juga. Masalahnya saya belum apa? Tu macam mana dia sejarahnya ada, tapi saya lupa lah tu. Lama Ini mantan super bemo ini, tukang keliling. Langsung Langsung gas terus, ini Major ini banyak kali cakapnya ini Major, gas terus. Major bilang Leonardo, lu itu mabok ketupat. Ajar. Debat dengan Majori sama debat dengan tembok tu tak ada guna debat dengan dia ni. Alah, aku masuk angin bilang ngapain kau pakai banyak cerita kau? Aku masuk angin bilang aja. Sorry lah. Pakai framing juga kau. Sorry lah. Kalau cuman ngomongnya au gimana mau diajak diskusi? Ku tanya lu kau. Wow, marilah. Aku sama lu. Siapa yang mau ajak kau diskusi? Au aja misalnya. Dengar dulu, Yesus kan mati 3 hari. Dan konon katanya masuk ke alam maut. Betul, Yesus masuk ke alam maut itu menginjili setan dan iblis. Di mana dia? Di mana katakan itu? Kan ada ayatnya. Tunjukkan. Injil, nanti dulu, lu diam dulu. Beritakan Injil. Diam dulu. Lu patut lu diam dulu. Lu punya congol, tu punya cocok diam dulu. Diskusi itu bukan kesurupan, baru apa? Udah, lu punya cocok diam dulu. Udah tunjukkan. Kau buka celanamu, kau buka ya. Hajar Major. Dengarkan dulu Major. Jangan panik. Aku tidak malu kan, Yesus mati 3 hari konon masuk ke alam maut. Betul, Yesus selama 3 hari masuk ke alam maut itu menginjili setan dan iblis biar menjadi Kristen dan mengeluarkan Yesus. Oi Gurindam, datanya mana? Injil ke segala makhluk. Di mana? Di surah Al-Tambahan berapa? Lu tidak tahu. Lu cari sendiri di internet lah. Ini makanya sempatmu jangan terbalik deh komal kayak gini kau. Bukan. Lu tidak terima. Ini sempat. Kalau gini modelnya supaya capek ini. Kan Injil segala makhluk. Betul, Yesus selama 3 hari itu menginjili setan. Jangan kau pakai capek lagi. Lu malu. Apa bersaudara dengan setan dan iblis kan? Oh, laki-laki supaya di dimensioni ini kan apel ya. Ini Lu malu. Lu malu. Makanya aku bilang kalau diskusi siapa yang ngolah Lu tidak mampu membantah. Di mana debater ngomong. Tadi gua masak. Dia tanya begini, coba buktikan kalian sembah itu Tuhan apa hantu. Ku bilang buka surat Al-Majid. Dia bilang ayat berapa? Ku bilang ayat 35. Dia cari di Google. Itu surat Hampir makan plastik sama kayak Major Surah Bata. Hampir makan plastik Surah Bata. Ayat berapa bang? Ayat 35. Dia buka mesin dia baca. Itu kau baca ayat apa tuh? Al-Majid. Bang Abu itu apa? Ayat di Bible yang mengatakan beritakan Injil ke segala makhluk tuh ayat apa lupa Bang Abu? Coba bang, baca bang. Bukan lupa, memang kau itu kurang sehat, bukan lupa. Udahlah, lu malu. Ada ya. Jangan kau sosok patuh ini, kau bilang aja kurang sehat, bilang kau lupa kayak kau. Lu malu ya? Ada Major. Ada, dia malu saja. Oke, tunjukkanlah di mana. Silakan Bro Blender kamu baca ayat ini yang udah gue bilang kalau AU modalmu ngapain lu jangan malu. Ada ayat memalukan lu malu. Ada ayat lu memalukan itu malu ya. Kurangi makan rumput, kayak gini lah kau tuh. Lu yang makan rumput. Kalian yang dipanggil domba binatang domba kalian. Tuhan kalian itu membinatangkan kalian dengan sebutan binatang domba biadab sekali Tuhanmu membinatangkan kalian. Lalu Tuhan kata tuh biadab membinatangkan kalian dengan sebutan. Ini kau sebenarnya mau diskusi atau lu mau gimana ya? Lalu Tuhan kata tuh biadab membinatangkan diskusi sih bukan lupa malah bibir. Dasar Tuhan biadab membinatangkan manusia dengan sebutan binatang. Leonardo. Tadi ya. Leonard, saya tanya sama Google. Halo Google, siapa nama yang memaku Yesus?
Yang memaku Yesus di tiang salib adalah Wak Labu, suaminya Wak Palu. Nah itu Google mabuk kucubung itu. Itulah. Sendiri situ yang makan rumput dikatakan orang lain. Yang lu tuankan tuh membinatangkan kalian dengan sebutan binatang domba. Biadab Tuhanmu betul-betul biadab tuh. Ini kau cuma numpang merepet kau di sini kan? Kau tahu apa yang kau ngomong? Aku semua. Lu tidak perlu kejang-kejang. Aku tidak Hajar perlu Major, hajar Major, hajar. Ini dia mau ngapain di sini? Ini lomba balap bibir, lomba merepet apa ngapain? Aku nggak tahu apa. Dari tadi kau kejang-kejang. Aku nggak tahu. Apa yang tidak ngomongin? perlu komen ngeles-ngeles di sini. Tak ada guna. Komenmu tak ada ngaruhnya. Ya sampai kan tuh fakta. Kalau lebar lu pantah itu baru betul. Baca dari lebar. Ah, lu pantah. Ini sebentar kau matematika, sebentar kau kemana? Sebenarnya kau di mana jurusanmu? Lu pantah ya, yang lu tuankan membinatangkan kalian kan, membinatangkan biadab punya Tuhan. Hah? Membinatangkan biadab maksudnya gimana? Ngomong aja kau belepetan gimana udah ditanggapi. Aduh Tuhan Yesus kayak gini masih Ayo Major, gaskan biar berasa. Sorry ya, aku tidak menuangkan. Ada jembutnya tuh. Hah? Ayo Major, gaskan biar berasa. Gimana mau digas dia ngomong pun merepet gitu nggak tahu apa kayak knalpot bocor. Makanya jangan ngeles. Nih, ini contoh Apa yang lu manusia. tuankan tuh membinatang kalian. Ini contoh manusia nih, ini tuh nih ya. Nah, aku besarkan. Siap ya. Siap. Ini manusia. Siap. Coba ngomong dulu, satu kata, dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanirrahim. Kenapa kau pakai nama itu? Saya Islam. Kenapa pakai nama itu? Saya Muhammad. Lumbai saja, lumbai saja. Selewat mukanya itu. Langsung buru-buru kamar mandi tuh cuci muka dia itu. aku takutnya itu pas diludahin jigongnya banyak itu. Itu namanya ludah kudus. Itu namanya ludah kudus tuh, ludah kudus. Kena jigongnya, kena congornya tadi. Waktu dia bicara tuh kena congornya tadi, pas. Makanya dia nggak bisa tapping lagi nggak masuk kamar mandi cari air. Itu pas kena ludah kena jantungan. Waduh katanya. Tapi itu Kristen tuh. Itu kayak kau tuh Major. Keiman kau cuman itu. Hah? Iya, tiba kena ludah gitu langsung tiba-tiba diam dia, jantungan Enggak. itu. Teman seiman kau itu Major, cuman kayak gitu. Hah? Apa itu sekarang? Kau cuman? Tapi Major, beginilah Major ya. Kami ya lebaran Ramadan. Kemarin Menteri Agama mengumumkan dan menentukan tidak bisa sembarangan. Artinya ada aturan-aturan dan prosedurnya. Dia melihat hilal di langit, ya kan? Karena apa? Datangnya Ramadan dan Lebaran ini berdasarkan dari Allah, dari Tuhan. Langit dan bumi ini pemilik Tuhan satu-satunya. Langit dan bumi ini Allah yang menciptakan, Allah lah pemiliknya. Nah, ketika Ramadan dan Lebaran ini ditentukan dari langit dan bumi, berarti jelaslah Allah kamilah pemilik langit dan bumi Major. Kan? Menteri Agama tidak bisa sembarang menentukan. Dan ini udah jelas, nyata di depan mata kepala kalian. Tunggu hilalnya ada, belum bisa. Nggak bisa sembarangan. Jangan dia Menteri Agama, dia tidak bisa memastikan. Nah inilah
ketentuan bulan Ramadan dan Lebaran kami ini. Karena apa? Yang kami lakukan ini adalah bentuk ibadah. Sama kayak kalian. Kasihilah Tuhan. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan terhadap Allah, hubungan terhadap manusia. Nah, Ramadan ini adalah hubungan terhadap Allah. Hubungan terhadap Allah yang menentukan juga ibadahnya di Allah. Ditentukan dari langit dan bumi. Nah kalian, giliran kalian, baik itu Natal, baik itu gereja, baik itu wafat Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus, itu datangnya dari mana, Major? Dari mana? Apakah? Dari dasar Dari mana sejarah. datangnya? Sejarah, bukan dari Tuhan. Hah? Bukan dari Tuhan. Nggak ada, Tuhan nggak ada perintahkan hari rayakan ulang tahun, tidak ada. Tapi bagaimana orang manusia itu yang mempunyai akal itu yang dirayakan hari kelahiran. Oke, hari baik. peringatan, Apakah ya banyak. punya akalkah kalian ketika penentuan hari raya itu bukan ditentukan dari Tuhan? Punya akalkah kalian? Masihkah kalian mau merayakannya? Gini loh Blender, nggak usah dulu kerana Tuhan dulu. Sedangkan negara aja, contohnya Sudirman, nggak pernah Sudirman mengatakan nanti rayakan hari kelahiranku, tidak ada. Tapi negara merayakan hari apanya dia. Negara. Ini bukan Jadi masalah itu negara. sebenarnya otomatis sebenarnya ya. Tidak Otomatis, ada mesti harus diomongin rayakan, tidak ada. berarti mobil Bagaimana metik yang lah, mobil namanya metik. manusia berakal ya. Kalau Ya otomatis harus. berarti apa? Motor Beat atau motor Vario atau Matic apa? Kau pun otomatis pula kau bilang enggak aja otomatis. Semua ditentukan lah. Artinya segala penciptaan langit dan bumi adalah milik Tuhan satu-satunya. Siapakah Tuhannya itu? Mungkinkah kalau memang benar Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi, mungkinkah dia bisa menentukan jadwal ibadah kami Ramadan? Bisakah? Oke, gini Maukah dulu, dia bentar. Aku tanya lo dulu. Ya. Oke, dalam penciptaan dalam Quran pertama sekali diciptakan apa? Allah berfirman. Pertama sekali Allah menciptakan apa menurut Quran? Langit dan bumi. Hah? Di mana itu surah Langit apa? dan bumi. Di Kejadian 1 ayat 1. Aduh, Blender. Ya, karena begini loh Major, ada nama Allah kami di situ, Allah kami. Major, Allah itu kan kadang-kadang kalian itulah. Aku pun pening nengok kalian. Tuhan kalian ini Allah atau Yesus sebenarnya? Pening. Oke. Tapi ini Oke, kalau itu kau permasalahkan kata Allah itu, pertanyaanku satu nusuk sama Blender. Oke, apa arti dari kata Abdul? Abdullah itu artinya apa? Abdullah. Abang-abang zaman dulu. Hah? Abang-abang zaman dulu, Abdul. Berapa banyak kau makan kue lebaran kayak gini kali kau diajak diskusi. Ya kan Abdul. Abdul kan abang-abang dulu. Jangan kau makan ngomong Blender. Loh jadi semana? Ya kan itu jawaban aku. Abdul itu abang-abang dulu, abang dulu. Abdullah itu artinya hamba Allah, ya. Ya terus apa Ya, masalahnya? sebelum Nabi Muhammad pun datang, ya, kata nama Abdullah itu sudah banyak, sudah dipopulerkan. Abdullah itu Ya. merujuk pada hamba Allah. Ya terus? Nah, jadi yang sekarang lebih dulu pertanyaan aku. menggunakan kata Allah itu siapa? Oke, pertanyaan aku, adakah di kekristen itu namanya Abdullah? Oke, ya, dengarkan. Di abad kedua, ya, di tahun 100 sekian, ya. Paus pertama yang memimpin keuskupan, uskup yang pertama di Timur Tengah, namanya Abdullah. Paus? Namanya Abdullah? Iya. Enggak, sekarang aku di Kristen. Coba, adakah di Kristen itu nama Abdullah? Kok Abdullah? Firman aja lah. Ada nggak nama Firman? Abdullah. Di daerah Antokia itu nama apanya? Nama Aku nanya di gerejanya Kristen. Abdullah. Di Kristen ada nggak nama Abdullah? Hah? Ada nggak di Kristen nama Abdullah? Abdullah kan dari bahasa Arab. Kau ya oke. Jadi tadi kan kau mengatakan hamba Allah Abdullah. Kira-kira kau lahir anak laki-laki, mau nggak kau nama anak kau buat Abdullah? Mau nggak? Iya. Keuskupan di Antokia, ya, dipimpin oleh namanya Abdullah. Ya, Iya, maksud itu dia aku. jauh sebelum adanya agama Islam sudah kata nama Abdullah itu sudah populer. Artinya kan Iya. hamba Allah. Iya, hamba Allah itu kan berarti kan tertuju hamba Allah berarti Tuhannya Allah ya.
Iya. Ya kan? Oke, hamba Allah berarti Tuhannya Allah. Nah, sekarang kalau Tuhannya Allah, adakah di Kristen itu namanya Abdullah, Abdullah itu kan mengatasnamakan hambanya Allah. Pemimpin Kan gereja keuskupan di Antokia namanya Abdullah, Blender. Abdullah apa namanya? Ya, Abdullah. Abdullah apa? Ya, namanya Abdullah. Abdullah apa? Abdullah apa? Abdullah apa namanya? Abdullah Major. Abdullah Major. Abdullah Major. Abdullah. Iya, Abdullah apa? Di dalam jemaat mula-mula di abad pertama, di abad kedua, nama pemimpin gerejanya Abdullah. Dia Kristen. Dia Kristen itu, Abdullah itu. Ya iyalah Blender, masa pemimpin gereja itu kau ngucu ada aja kau. Enggak, sekarang gini, kalau kau punya anak lahir kira-kira entah cucu, boleh nggak nama kau titip buat Abdullah? Boleh nggak? Hah? Mau nggak? Mau nggak nama kau? Nama anak kau atau cucu kau dibuat Abdullah? Mau? Mau? Kalau laki-laki boleh? Gak masalah. Kenapa rupanya kalau disebut namanya Abdullah? Coba teman-teman pernah nggak ada dengar Kristen itu namanya Abdullah, teman-teman? Pernah nggak ada dengar? Hah? Abdul Major. Ada kalau di Timur Tengah banyak orang Kristen bernama Abdullah, Blender. Di Indonesia ini aku tanya, nggak usah kan Abdullah, Firman aja pun nggak ada Firman. Ya lagian kok tanya dulu kayak namanya dulu cari si Togar, si Jojon, Dan si Doni, ya si makanya, Paijo, itu ke Indonesia ada aja. makanya di sana pun juga Kristen Abdullah mana ada, kau pun ngarang aja Abdullah. Di daerah Timur Tengah banyak orang Kristen bernama Abdullah. Dari mana kau tahu nama Abdullah? Coba googling dulu. Kalau di sana itu bukan dengar. Kalau di sana itu bukan Abdullah, tapi Wadullah namanya, bukan Abdullah. Wadullah itu tuh tukang cilok itu. Ya itu Wadullah itu namanya. Bukan Abdullah. Wadullah itu yang di sana di Arab. Di mana ada di zaman abad kedua ada Wadullah, ya memang Wadullah, Waongah, Wadullah, Waburung. Mana tanda orang sana namanya Wadullah. Memang dipanggil Wak di sana, Wak. Memang dipanggil Wak di sana, Wadullah, Wadullah, mana Wak? Gitu. Memang gitu. Kau cemananya kau nih? Kau enggak aja, kau memang gitu loh Wadullah. Aku pun nggak ngerti aku. Ku ganti nama kau Abdul Major. Abdul Major. Waalaikumsalam. Abdul Major aja ku ganti nama kau ya. Abdul Major boleh, Abdul Major. Boleh Bang. Boleh ya, Abdul Major ya. Boleh. Abdul Major. Ya. Major. Boleh. Abdul Major. Nggak ada nama aku Abdul Major, nama aku Major. Ya, jadi Abdul Major. Jadi Abdul Markus, Abdul Matius, Abdul Hanes. Cocok? Hah? Cocok. Jangan kau pula menuduh ketika kena ke kau nggak kau terima. Jangan asyik mengarang-arang Major. Ini tadi membuktikan ya. Tetapi memang iya, inilah membuktikan kami Islam itu bukan sembarangan Major. Semuanya ditentukan berdasarkan ibadah kami ketika Allah memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat. Ini Major, coba sebentar gini Major ya. Ini seandainya kita ini ateis, anggap kita ateis ya Major. Ini mencari Tuhan, oke? Ada ateis mencari Tuhan. Untuk mengenal Tuhan itu berdasarkan dari orang lain atau dari kitab, Major? Iya pasti kita memahami dari kitab bukti. Kitab baik. Oke. Semua agama memiliki kitab ya Major. Ya, ada kitab Weda untuk Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Islam. Oke. Nah, orang yang ateis kemudian dibelinya lah buku-buku kitab ini semua. Hindu, Yahudi, Kristen, Islam, Buddha. Dibelinya, bukanya. Sudah. Tetapi di antara bukanya itu selama setahun, dia tidak pernah melihat ada pengakuan langsung dari Tuhan. Aku ini Tuhan. Cuman satu yang dilihatnya dari Al-Quran saja. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan yang sebenar-benarnya, yaitu Allah. Aku pastikan tidak ada Tuhan lain di dunia ini. Cuman akulah pemilik langit dan bumi. Akulah Tuhan. Maka untuk itu, kuperintahkan kalian melaksanakan sholat. Karena sholat kalian itu ditentukan oleh langit dan bumi. Karena akulah pemilik langit dan bumi. Makanya Allah memerintahkan kalian untuk Allah memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat berdasarkan langit dan bumi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya berdasarkan langit dan bumi dan secara bergiliran bergantian. Contoh buka puasa. Hari ini yang pertama buka puasa di daerah timur. Bergilir terus timur, Kalimantan, Sulawesi terus sampai mentok di Aceh.
bergiliran tuh. Ya, Jakarta jam 18 selisihnya setengah jam. Terus bergiliran itu. Nah, artinya kan, kalaupun azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, azan lagi terus. Allahu Akbar, di langit dan bumi langsung itu azan berkumandang tiada henti, Major. Keren nggak? Keren kan? Itu bukti nyata kebesaran Allah kami yang nampak di depan mata kalian. Sekarang Yesus apa yang bisa dibuktikan dari sekarang ini? Coba lihatnya nggak pernah. Apa yang bisa dibuktikan? Coba. Ya banyak. Pembuktian kalau Yesus nyata ada itu ya banyak. Yang bisa kami lihat perintah Dia, yang bisa kami lihat saat ini sama-sama kita menyaksikannya. Apa kira-kira? Oke, di saat Yesus mengatakan, ya, tidak ada batu di atas batu akan bertindih. Buat suci akan dihancurkan. Hancur kok bait suci kan? Hah? Maksudnya ini kemana batu ini? Maksudnya apa ini? Bait suci kan Yesus kan bernubuat bahwa waktu dia di zaman dia masih hidup ya di dunia ini, Yesus menubuatkan bahwa bait suci yang tempat ibadahnya orang Yahudi akan hancur. Nyata benar hancur, dihancurkan kan? Terus tempat ibadah siapa yang hancur ini? Orang Yahudi. Kenapa Sekarang dihancurkan? kan yang hancur kan, tidak ada lagi kan? Tersisa itu kan tembok ratapan itu aja. Kenapa dihancurkan? Yang bisa disisakan untuk orang Yahudi. Kenapa dihancurkan? Ya itu nubuatan. Bagaimana Yesus itu bisa bernubuat? Itu bukti keilahian ada pada diri dia. Enggak, yang bisa kita lihat sekarang, Major. Kebuktian Yesus tuh. Maksudnya apa? Tadi kan begini, Major, ya kan? Bukti bahwasanya yang kalian bisa lihat saat ini kekuasaan Allah kami, ya. Bukti Allah kami pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan itu pemilik langit dan bumi, Major ya. Dialah penguasa dan pemilik langit dan bumi. Itu dikatakan Tuhan yang sebenar-benarnya, ya Major ya. Bentar. Dari pertanyaanku ini kemarin lari kau dari ini. Taruh. Kemarin kau tanya samamu. Yang menciptakan jagat raya ini Tuhan atau Allah? Tuhan gelarnya namanya Allah. Berarti bukan Allah ya? Loh, kok bukan Allah? Cumananya? Mana yang menciptakan? Tuhan atau Allah? Siapa yang menciptakan? Allah. Allah, bukan Tuhan. Dah. Emang Tuhan itu nama? Hah? Hah? Enggak nama sendiri. Yang mana? Kan dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Jadi menciptakan mana? Yang tiadanya, yang tiada Tuhan atau Allah? Tuhan itu apa, Major? Ya kau yang jawab dulu. Tuhan itu gelar atau nama, Major? Oke, sekarang yang pencipta itu siapa sebenarnya? Tuhan atau Allah? Siapa? Makasih, Vi. Tuhan itu gelar atau nama? Itu pertanyaanku. Iya, gelar. Gelar, baik. Gelar sama dengan presiden sama enggak? Ya, oke. Kalau Allah itu apa? Allah itu nama. Nama, oke. Apakah nama bisa menciptakan? Kok nama bisa menciptakan? Yang menciptakan itu Tadi Tuhan, kau bilang namanya Allah itu nama. Ya. Kok nama bisa menciptakan? Tuhan itu kan merujuk pada sang ilahnya, ilah. Ini kamu mengatakan tidak ada ini ilah. Ini kau cari masalah kau sama aku nih, cari masalah kau sama aku nih. Udah mulai kau cari masalah congor kau ini sama aku nih. Hah? Cari masalah kau di masalah congor kau. Allah itu adalah Tuhan. Udah. Tuhan itu adalah Allah. Allah Jadi itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Kenapa dalam penyebutan kalian tiada Tuhan selain Allah? Loh, tiada Tuhan. Sungguh aku ini Allah. Iya Allah. Okay. Tidak ada Tuhan selain aku. Oke, jadi yang menciptakan itu Allah atau Tuhan? Tuhan itu kan gelar. Sekarang Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang menciptakan yang mana? Karena begini, Major, di bumi ini banyak orang memiliki Tuhan, Major, maka disebut seperti betul, itu. Betul. Ya kan? Banyak memiliki Tuhan. Tetapi Tuhan yang sebenar-benarnya siapa? Allah. Udah selesai. Oke. Allah itu tadi nama kan? Hah? Allah itu nama kan? Allah itu nama. Oke, apakah nama bisa menciptakan?
Kok nama yang menciptakan tuh firmannya, kun fayakun. Gini loh Blender, kalau kamu Nggak bisa lah nama coba gini, menciptakan Major. Tuhan Nama itu nggak bisa bernama diciptakan. Allah, kalau itu baru. Iya, Sekarang aku tanya Tuhan itu menciptakan bernama. yang mana? Kau bilang Allah. Emang yang aku bilang tadi apa, longor kali kau. Aduh, Tuhan itu adalah Allah, namanya Oke. Allah. Berarti Nah. pencipta itu Tuhan ya, bukan Allah ya? Yang pencipta itu Tuhan, namanya Allah. Yang menciptakannya kalau kau bertanya siapa yang menciptakan, Firman yang berkata. Iyalah, berarti pencipta jagat raya ini Tuhan, bukan Allah. Loh. Oke, yang punya negara ini adalah presiden, bukan Prabowo. Ya, bukan Prabowo ya. Oke, pimpinan negara Indonesia adalah presiden, bukan Prabowo ya. Sepakat? Ya, secara jabatannya Prabowo, tapi penguasaannya ya presiden. Sekarang aku tanya sama kau. Oke, yang pemimpin negara ini adalah presiden, bukan Prabowo. Sepakat? Ya, pemimpinnya presiden ya. Ya udah, berarti bukan Prabowo ya. Yang dia dijalankan oleh Prabowo. Aduh, Mak Jam. Aduh. Gantian dong, aku pengen ini nih Kristen nih. Ya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo, Mayor, saya dari tadi Kristen. Saya mau nanya, firman itu apa sih di otak Kristen? Oke, firman itu logos, akal pikiran Tuhan. Enggak, menurut bahasa Indonesia. Jadi firman itu bukan kata-kata ya? Ya, ucapan, perkataan. Nah, di situ tuh, gini deh, lu sama gua bisa ketemu nggak ya? Kita jelasin firman apa? Oke, ini agak pintar nih Blender. Coba dulu kita cari dulu. Aku pun agak bingung juga kalau ditanya seperti itu sama aku. Kamu ngapain? Ayo kita dulu ayo. Kamu baca Injil nggak? Di firman itu perkataan Tuhan. Dari mana kamu bilang logos? Kamu bisa ketemu saya nggak? Kita buktikan Ya, kita berdua ketemu. Makna daripada Saya sekarang itu di Bogor, posisi kamu di mana? logos itu apa arti logos itu apa? Akal pikiran Tuhan. Kamu jangan nanya balik. Saya tanya firman itu apa orang-orang Kristen, wahai. Kamu mau ke gereja mana? Saya di Bogor. Saya dekat dengan istana. Ayo kita ketemu berdua, ayo. Ini kau mau ngajak gereja apa mau ngajak diskusi? Saya mau ngajak masalah firman itu apa. Kamu harus berani sampai nyawa kamu terputus, ayo. Berani nggak kamu? Iya, firman itu perkataan dalam bahasanya banyak logos. Stop. Kalau firman itu perkataan, berarti perkataan itu tinggal perkataan, yaitu mau suara, mau bentuk teks, mau bentuk apa yang diterima manusia dari Tuhan, itu firman ya. Ya. Ya sudah di situ. Kalau firman itu kamu lari ke logos, lari ke ini Kristen, ini agama yang benar-benar bodoh, nauzubillah. Ya. Oke, kau pintar berarti. Kau pintar. Yang pintar itu manusia. Kau membodohi. Jangan cacingan kau udah ditanya, tidak bertanya kau aku gimana kau. Kamu mau menjelaskan firman aja sok pakai lari-lari bahasa Yunani, bahasa sana, bahasa sini. Emang iya. Logos itu artinya apa? Akal pikiran. Ya. Contohnya gini, ini logos saya, perkataan saya nih dari akal pikiran saya. Ya. Berarti firman itu perkataan. Jangan kau bilang-bilang firman itu Yesus. Kamu tahu nggak teman kamu saudara yang seiman Kristen di sebelah sana Komal katanya bilang firman itu adalah Tuhan yang menjelma. Siapa yang bodoh sekarang tunjukkan? Kamu kalau memang kata iya. Islam, semua firman orang menjadi Islam, manusia. Kan dikatakan Yohanes 1:14. Semua orang Islam kalau dikasih tahu firman menjadi daging. Perkataan. Ya, sekarang ya manusia. Sendiri, kan? Tadi kamu bilang perkataan, sekarang bilang daging. Makanya kamu nggak konsisten. Kamu nggak sabar. Sekarang perkataan itu dan bukti kemahakuasaan Kamu Tuhan tadi dengan bilang segala perkataan, kehendaknya. sekarang Apapun bilang bisa daging. dengan perkataan dia bisa menjadi apapun apa yang dia Nah, kehendaki. Cok, saya Tadi tanya katakan firman tidak sama ada yang dengan mustahil bagi Tuhan. Firman sama dengan Firman itu perkataan, ucapan. Sudah, kenapa kau bawa-bawa daging? Ya, ucapan itu dengan segala kuasa kehendak Allah Bapa sendiri bisa dengan apa aja mau dengan segala kehendaknya. Sekarang aku tanya, apakah daging sama dengan firman? Firman menjadi dengan segala kuasa kan dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang apa yang Kristen, terucap dengan segala kehendak Tuhan akan terjadi, tidak ada mustahil. Orang Kristen itu jangan lari ke Bible, lari ke kamus bahasa Indonesia dulu, ya. Ya, pesan saya buat orang Kristen, lari ke kamus bahasa Indonesia, nggak usah lari ke Bible. Ini kau pakai gambarnya Zakir Naik, tapi isinya nggak berbobot kau diskusi. Aku tanya, kau kalau seseorang kau cocoknya gambarmu di sini Tom and Jerry. Kamu bilang firman ini kata-kata, sekarang firman daging, besok firman berubah jadi manusia. Kamu tahu nggak, otak kamu tuh satu tapi berkata tiga. Manusia punya daging nggak?
Saya nggak tanya manusia, saya tanya firman. Astaga. Ya Kristen. iya dikatakan pada mulanya dan firman bersama-sama dengan Allah dan firman ada itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman menjadi manusia. Kalau kamu bilang firman itu berubah menjadi daging, maka kamu akan menemui kontradiksi di halaman lain firman itu kata-kata. Kamu baca Injil kamu deh. Baca Ya Injil iya, kamu. firman itu kata-kata ucapan daripada sang sumber. Memang benar sih, kalau Kristen itu memang obatnya neraka. Cocok. Karena ketika diajak diskusi dia nggak ada jawaban, bingung. Nggak ada jawaban, kenapa nggak ada jawaban? Iya, Kan udah saya dijawab. tanya ke kamu, firman adalah kata-kata. Saya tanya ke kamu, saya tanya ke Kristen yang lain, dia bilang firman itu adalah daging yang berubah menjadi Tuhan yang berubah menjadi manusia. Berarti kamu berdua aja nggak cocok sama Kristen, paham? Oh nggak cocok. Ya nggak Kan cocok. kata firman dia kan berdasarkan Yohanes 1 ayat 14 firman menjadi manusia. Sekarang kamu tanya orang Islam semua tanya apa itu firman, pasti jawabannya sama. Tapi kamu tanya orang Kristen, nggak akan sama. Ya Nggak akan iya, sama. orang Tuhanmu tidak pernah berfirman menjadi apapun karena Tuhan tidak pernah Jadi yang ada. salah itu bukan Injilmu, bukan Bibelmu, tapi otak-otak oten, paham? Oke, Tuhanmu ada nggak? Tuhan aku ada. Oke. Kata ada itu harus bisa dijelaskan. Jelaskan Kata- keberadaannya, silakan. Kata ada itu diyakini ada. Hah? Diyakini ada. Iya, bagaimana kau menjelaskan keberadaannya? Kan kata ada yang kau jelaskan. Loh, keberadaannya Tuhan yang menunjukkan keberadaan existingnya Tuhan. Hah? Tuhan Apa? yang menanyakan keberadaannya. Yang mengatakan keberadaannya Tuhan. Oke, bagaimana? Di waktu kapan pernah Allah itu menyatakan eksistensinya? Silakan. Sekarang saya tanya, apakah kamu semua tahu existing tentang kehidupan ini? Saya tanya. Kamu aja. Tanya, aku balik bertanya. Kau bilang Allah itu ada. Oke, jelaskan dulu keberadaannya seperti apa. Oh, kalau Tuhan sudah mengatakan kalau kamu mau melihat Tuhan, kamu harus mati dulu. Hah? Harus mati dulu? Nah iya. Berarti Emang Yesus orang mati ketemu bisa Tuhan di melihat bumi? Allah berarti? Saya tanya, Yesus ketemu Tuhan emang di bumi? Kau jangan lari ke sana. Sekarang Tuhan minggu tanya. Nah iya, kan kamu mau tahu Tuhan, kamu mati dulu. Oke, berarti kalau orang di bumi tidak tahu Tuhan berarti? Bukan tidak tahu, tidak tahu ya tidak bisa melihat. Jadi Betul, kenapa tidak kita tahu. harus mati dulu baru tahu kita Tuhan itu ada? Ya, kan Tuhan itu tidak ada di bumi. Sekarang kitab suci diturunkan pada orang mati atau orang hidup? Pada orang hidup. Oke, jadi kenapa kita harus tahu Tuhan itu dengan orang harus mati Untuk dulu? menjalani hidup, untuk aturan hidup, Hah? bukan untuk aturan mati. Apa? Untuk menjalani aturan hidup. Iya. Kenapa kitab itu turun kepada orang hidup? Kenapa bukan untuk orang mati? Ya, karena kita di dunia ini hidup ini adalah di dunia adalah ujiannya itu di dunia bukan di setelah mati. Ah. Nah kan kamu tahu Tuhan melihat semua kejadian Tuhan itu lihatnya kan bukan di bumi semuanya. Oke, dari mana kau tahu orang mati itu melihat Tuhan? Silakan. Dari kamu Tuhan kamu Yesus. Katanya Yesus pada mulanya firman. Berarti kan dia Tadi lihat kau Tuhan di pakai atas, selpak kan? warna apa tadi? Warna merah? Saya belum pernah melihat Tuhan. Nggak nyambung kau dari diskusi. Ku tanya Tuhanmu, kau lari ke Tuhan saya. Ku Ya. Tuhanmu yang kutanya. Saya tanya, sekarang saya tanya. Saya tadi udah jawab, saya belum pernah melihat Tuhan. Tuhan tidak ada di bumi. Iya, bagaimana kau ku tanya apakah Tuhanmu ada? Ada. Oke, jelaskan. Kata ada itu kau jelaskan. Bagaimana kau menjelaskan kata ada itu? Kata ada itu ya Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dia ada. Oke, seperti apa dia menyatakannya? Di surah Jadi berapa? itu di dalam kitab suci. Iya, di surah berapa dikatakan dia pernah menyatakan dirinya? Kalau kata ada itu bukan berarti tolak ukurnya kita melihat, darling. Iya, setiap Sekarang kata sekarang wujud kamu itu tanya. definisi kata wujud dia ternyata Sekarang ada. gini, kamu kalau Ya. tanya istri kamu, Dia real itu kata sekarang kalau kamu tanya kata istri wujud, kamu, ya. Sekarang kalau kamu Sekarang tanya saya istri tanya, kamu, di surah berapa Allah pernah menyatakan dirinya? la ilah di surah berapa? Lihat banyak kali. Di mana baca surah nggak berapa? sih? Lu baca nggak baca? Lu baca nggak? Lu gini aja sekarang gua balik, lu baca Quran. Kalau nggak ada lu balik lagi ke gua pindah ke agama lu. Iya, tinggal kau ajari saya biar saya baca dulu di surah Iya berapa itu kalau gua Allah suruh itu baca. pernah menyatakan dirinya. Sekarang gua balik, logikanya gua balik. Kalau nggak nemu, lu balik lagi ke gua pindah Kristen. Paham? Paham nggak lu? Bukan gitu tantangannya. Ya, iya. Yang sekarang kau Karena ajari lu tuh nggak saya butuh- kalau memang ada pernah Allah menyatakan dirinya gimana? Lu tuh nggak butuh jawaban. Yang lu butuh tuh lu nggak bisa. Contoh gini aja, contoh gini aja. Sekarang. Ya, Gua tanya di ya. Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus sendiri berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Jadi Yesus itu jelas penguasa dunia dan akhirat. Sekarang Allah di mana pernah menyatakan dia penguasa dunia dan akhirat? Oke, dari kitab itu ya. Sekarang gua tanya. Tadi lu jawab gitu. Sekarang gua tanya, itu Yesus Tuhan bukan? Hah? Itu Yesus Tuhan bukan?
Pertanyaanku kau jawab dulu, jangan kau bertanya, kau balik bertanya. Oke, dari kalimat itu, lu kan mau nyari Tuhan. Dari kalimat itu berarti Tuhan Yesus bukan? Gue tanya. Gak usah kau tanya dulu, kau bertanya. Astaga. Pertanyaanku, bagaimana kau menjelaskan keberadaan itu? Jelaskan. Keberadaan yang mana? Keberadaan Yesus apa keberadaan Tuhan Oke, gua? Allah itu ada nggak? Allah itu ada nggak? Ya ada. Oke, jelaskanlah. Adanya itu seperti apa? Kan itu di dalam Al-Qur'an ada, aku adalah Allah Tuhan pencipta alam. Nah, Iya, sudah. aku adalah pencipta alam. Iya. Pencipta alam. Sekarang lu bisa tahu nggak siapa yang bikin Sebelum langit dan adanya bumi? Quran, Sekarang penciptaan gua sudah tanya, ada belum? Bisa nggak lu tahu yang bikin Sebelum langit dan adanya bumi? kitab Quran sudah ada belum kitab yang menjelaskan penciptaan Major, langit gua dan bumi? tanya siapa yang bisa bikin langit dan bumi? Gua tanya. Lu udah Iya, pernah lihat? sebelum adanya kitab Quran sudah ada belum kitab yang menjelaskan penciptaan langit dan bumi? Lah iya, kalau udah pernah lihat, bisa lihat orangnya belum? Bisa lihat siapa yang bikin belum? Gue tanya itu. Sebelum ada Quran, udah ada langit dan bumi. Sekarang gue tanya sama lu pernah lihat orang atau makhluk yang bisa bikin langit dan bumi selain Allah nggak? Gue tanya itu. Ini kemana jurusanmu sekarang? Lu Aku bingung nanya ngajak kau diskusi. Lu nanya Kau mengatakan Tuhanmu, aku ada, ya. Ini kau bilang. Lu bilang Keberadaan ini Tuhan lu seperti ada. apa? Lu Jelas bilang dalam Tuhan- kekristenan. Kau balikan pertanyaan kepada saya, apakah Tuhanmu ada? Bagaimana kau menjelaskan? Ya adanya Yesus Kristus. Ya, Ya, firman-Nya itu- bisa menjadi manusia. Itu Sekarang lu tanya, keberadaannya. Tuhan Di itu saat Yesus Filipus dengarkan di Yohanes 14 ayat 8 dikatakan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus? Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam. Bagaimana kau mengatakan tunjukkan Bapa itu kepada kami? Oke, sekarang gua tanya, lu udah pernah lihat Bapak belum? Tidak pernah. Bagaimana melihat Bapa? Nah, dari mana lu yakin Yesus bilang itu pada mulanya Bapak? Gimana cara Yesus nunjukin Bapak? Ada lu? tertulis di kitab suci. Iya, gimana caranya lu tanya ke Yesus? Yesus mana Bapak? Yesus kan nyata ada. Yesus mana Bapak? Gua tanya. Yesus mana Bapak kayak gimana? Coba Bapak tidak akan pernah bisa dilihat, makanya Filipus Mampus berkata, berarti tunjukkan lu. Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Sekarang Makanya lu Yesus yakin berkata, kan? tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sekarang Siapa lu yang yakin melihat Bapak anak dia nggak tidak bisa melihat dilihat, Bapa? kan? Bagaimana kau Sekarang- mengatakan tunjukkan Bapa itu kepada kami? Sekarang lu yakin Bapak nggak bisa dilihat kan? Makanya Ya lu- iya. Ya iya. Makanya Yesus berarti- mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak Lu melalui tanya, aku. lu tanya ke Yesus, Yesus mana Bapak? Dari mana lu tahu ada Bapak Yesus? Suruh Yesus jawab, gua tunggu. Ya Yesus sendiri berkata, kan ini Yesus berkata. Ini kau mabuk cupung kurasa kau ngomel ini. Gua nggak nanya Yesus berkata. Yang gua bilang, Yesus mana Bapak? Gua nanya ke Yesus, suruh Yesus jawab sama lu berdua, mana Bapak? Gua pengen Ya lihat. jelas Yesus Bapa itu tidak bisa dilihat. Ya. Lu ngomong Yesus Tapi tidak dengan bisa segala dilihat. kuasanya, tidak ada yang mustahil bagi dia dengan segala Oke, kehendaknya. sekarang lu apapun tahu jadi. dari mana Bapak nggak bisa dilihat? Oke, dari Yesus. Ya sama, begitu lu nanya ke gua juga gua bilang Bapak nggak bisa dilihat, paham? Bapak tidak bisa dilihat. Tuhan yang mana? Ya Allah atau Bapa? Ya Tuhan gua yang. Nah ini model-model terlagi murtad ini kalau kayak ini. Tuhan Tuhan gua udah yang Tuhan udah goncang dia. Tuhan udah mulia lah Bapa. Tuhan gua yang nyiptain Yesus. Hah? Tuhan gua yang nyiptain Yesus. Oke, di mana? Di surah berapa Allah pernah maka aku menciptakan Yesus di mana? Yesus gua tanya manusia apa bukan? Di mana Allah pernah mengatakan bahwa aku menciptakan Yesus di mana? Surah berapa? Banyak kali lu baca Quran. Banyak, satu aja, gak usah banyak, satu. Oke, gua kasih ya. Akulah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yesus ada di bumi apa ada di keler? Oke, yang menciptakan itu Allah atau Tuhannya Abraham, Cek, dan Yakub? Tuhan. Kan Quran itu Gua tanya, dipopulerkan di abad ke-7 ya. Mayor. Sebelum abad ke-7 kita tentang penciptaan langit dan bumi, kita Taurat sudah ada menjelaskan penciptaan langit dan bumi. Tuhan, Mayor gua tanya, yang menciptakan Yesus sama yang menciptakan lu sama nggak? Oke, yang menciptakan Yesus dan menciptakan saya itu Tuhan Abraham, Cek, dan Yakub. Iya, sama nggak? Gua tanya lu kalau di. Ya iya dong. Sama kan? Sama dong. Ya, Oke, yang udah, menciptakan kau siapa? Ya udah kalau sama. berarti Yang menciptakan kau siapa? Ya yang menciptakan aku Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah Bapa. Ya itu Allah Bapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Hah? Tuhannya Yesus itu Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Tuhanmu Allah Bapa. Iya betul. Oh, Tuhannya lah Bapa dia, Bu. Iya betul. Sekarang gua tanya Yesus Tuhan bukan? Gua tanya Berarti Yesus Tuhanmu Tuhannya bangsa Israel ya? Ya, gua tanya Tuhan Yesus bukan?
Iya, kamu beriman pada Tuhannya bangsa Israel kan? Gua beriman kepada semua nabi-nabi dan rasul. Hah? Paham? Oke, kau beriman pada nabi apa? Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Oke, siapa pendamping istrinya Nabi Adam? Lu kenapa jadi nanya istri, lagi nyari Tuhan nanya ini? Ya, kau beriman gak pada Nabi Adam? Ya lu nanya nyari Allah tapi lu tanya istri. Nah, nama istrinya, pendamping hidupnya Nabi Adam siapa namanya? Ngapain ngurusin istri orang? Istri orang pula diurusin kau. Oh, lu bego banget. Harusnya lu tanya siapa Tuhannya Adam, siapa Tuhannya Iya. Isa. Kalau kau beriman pada Nabi Adam, siapa nama istrinya? Gua beriman kepada Tuhannya Nabi Adam, bukan kepada siapa istrinya. Iya, kau beriman kepada Nabi Adam? Jadi Tuhannya Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala yang Oke, di mana? Di surah berapa? Nah, Allah Subhanahu wa taala nabinya Adam di kitab terdahulu. Gimana? Di kejadian di Lukas di Gua kasih tahu ya. Gua kasih tahu ya, Injil sama Quran itu belum turun zamannya Nabi Adam. Lu nggak usah ngadi-ngadi ya. Lu nggak usah bahas Injil, ngebahas Adam, nggak usah ya. Ya. Sekarang ini cocoknya gambarmu itu menjir, kalau nggak Donald Bebek ini fotomu. Kau pakai ini jangan naik. Ya lu bahas entah kemana-mana kau diajak diskusi. Emang Injil udah ada di zaman Adam. Kamu bertanya-tanya. Izin bang, apa Iya, pertanyaannya? kau ganti dulu foto profilmu jadi itu menjir, kalau Donald Bebek, kalau komik. Biar aja mon berdua mon. Udah kita serang aja dulu. Dia pakai otak aja bisa ngalahin, enggak usah bicara ini. Betul dia. Major, gua nanya, Adam sama Injil duluan mana di bumi ini? Ya jelas Adam lah. Makanya lu nggak usah bawa-bawa Injil buat nanya Adam. Ya? Lu mau ngebahas Adam, kisah Adam itu tertulis di kitab mana? Gua tanya ya, Adam itu turun ke bumi sudah tahu Tuhannya siapa, karena dia nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Ya sekarang Yesus turun lahir jadi bayi, dia bingung siapa. Ini kau mau bicara apa? Tuhannya Adam yang mana? Kau mau ngomongin? Lu mau nanya Tuhannya Adam siapa kan? Lu mau nanya Tuhannya Makanya jangan kau pakai sempak warna pink kayak gini, kau repot dihadapinya. Yang pakai sempak itu Yesus. Ingat itu. Ya. Kayak gini loh, susah. Usahakan agak-agak garang sedikit sempaknya warna hitam, biru, agak garang merah gitu. Ini warna pink. Major, susah ngadapinnya. lu udah fitnah ya Adam pakai sempak. Yang pakai sempak itu Yesus. Yang pakai sempak itu Yesus, lu inget ya. Jangan lu fitnah Adam pakai sempak ya. Yang pakai sempak itu Yesus ya. Yesus. Dari mana kau tahu Adam pakai sempak? Lalu setiap minggu lihat Yesus pakai sempak, lu pura-pura mulu lu. Ini kau tadi mabuk kecubung berapa banyak kok sampai gitu kan? Gini Mayor, lu sama gua sama-sama manusia. Mayor, gini Mayor. Gua akan, kalau lu nggak nemu Tuhan pencipta langit dan bumi di Quran, gua pindah ke Kristen. Tuh jaminan gua buat lu ya. Lu baca Quran, lu nggak nemu Tuhan Adam sampai Tuhan Muhammad siapa, lu balik ke gua pindah ke Kristen. Ini saksinya semua berapa ratus orang ya. Tapi kalau lu nemu di situ kejelasan siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan nabi, yang menciptakan bahkan menjelaskan Isa di situ, lu yang masuk Islam, gimana? Lu berani nggak? Iya, cuman harus kau jelaskan juga. Pertama sekali menurut Quran sekali diciptakan itu apa? Mayor. Menurut Quran apa yang kau pahami? Menurut Quran pertama sekali penciptaan Allah itu apa? Oke, gua setuju Mayor. Penjelasan, lu ingin nyari kejelasan tentang mencari Al-Quran, penjelasannya buat lu, bukan buat gua. Gua nyari kejelasan di Injil, penjelasannya buat gua, bukan buat lu. Ayo, gua bawa Injil, lu bawa Quran, kita sama-sama ketemu. Ayo kita baca bareng-bareng, mau? Iya, harusnya kau itu kalau kutanya bawalah Quran mau menjelaskan. Jadi aku untuk paham. Siapa? Gua jelasin. Ini kalau kutanya kau larinya ke kita kayak blender tadi larinya di kita kejadian satu. Ya aku bingung. Mayor, lu itu pengen tahu Quran, pengen tahu kesalahan, bukan pengen tahu kebenaran, ya. Kalau sama-sama mau nyari tahu kebenaran, ayo, gua juga cari Injil kebenarannya. Ya justru saya mau tahu kebenaran. Apakah memang Allah itu Allah yang kau imani melalui Quran itu menciptakan itu sama dengan menciptakan yang di dalam kitab Taurat? Ya, sekarang gua tanya, menurut lu menciptakan itu apa? Lu pusing amat dengan kalimat menciptakan? Sesuai yang kau pahami dalam Quran, penciptaan Allah itu pertama sekali apa? Menciptakan itu menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Mayor. Iya, pertama sekali dalam ayat dalam Quran, pertama sekali Allah menciptakan apa?
Dalam sekali Allah menciptakan apa, nanti ya lu tanya ya ke yang lain, gua takut salah ya. Jadi gua ini bukan ngebahas Quran, gua ngebahas otak lu sama otak gua ya. Jadi Ini kita diskusi apa lu mau merepet nih? ya Aku tar bingung. dulu, itu pertanyaan lu gua PR-in ya. Pertanyaan lu gua PR-in. Jadi lu sepakat ya, menciptakan itu adalah membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, sepakat ya? Ya, sepakat ya. Ya, ya sepakat. Oke. Menciptakan itu yang dari tidak ada menjadi ada itu Oke, menciptakan. sekarang gua tanya, tadinya Yesus ada atau tidak ada? Oh, tidak ada. Oke, Yesus tidak ada ya. Jadi lu jangan bilang lagi Yesus itu Bapa ya. Awas lu ya. Yang bilang Awas Yesus lu. Bapa siapa? Ya nanti gue uji. Jadi kalau Yesus itu tidak ada, berarti Yesus diciptakan ya. Ya, Oke, siapa yang menciptakan Yesus? Allah Bapa. Nah, berarti itulah sayang, Allah Bapa itulah yang gua sembah. Emang iya. Lah Yesus terus sendiri kan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, sekarang Jadi gua kita mau tanya. mengenal Allah Bapa harus lewat Yesus Kristus. Akulah Oke, kebangkitan dan hidup, tidak ada Setuju. siapa yang percaya kepada aku dia tetap akan hidup. Setuju. Sekarang lu bilang gue setuju ya. Siapa yang mau menyembah Bapa harus lewat Yesus. Gue percaya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, lewat dia. Berarti ketika lewat dia Tuhan apa nabi? Oke, kau simak dulu, jangan kau potong ya. Setiap tujuan pasti ada jalannya, ya. Tidak akan mungkin ada tujuan tapi tidak ada jalannya, ya. Bagaimana Allah Bapa sendiri menyatakan dirinya bahwa dia punya eksistensinya ada, ya. Dengan keberadaan dia dulu hanya melalui para nabi, dia berfirman melalui para nabi. Dia tidak pernah mau menunjukkan eksistensinya. Tapi dengan nubuatannya bahwa akan datangnya Mesias, ya. Dia itu menyatakan eksistensinya melalui kepribadian manusia, yaitu dia Yesus Kristus. Firman-Nya menjadi manusia. Seperti itu. Lu balik lagi. Jadi menurut Jadi maka gini. Namanya sang sumber itu tidak akan pernah bisa dilihat bagaimanapun dia tidak akan pernah bisa dilihat. Tapi Allah Bapa punya akal pikiran sendiri bagaimana dia bisa menyatakan dirinya dengan apa? Yang disuruh percaya itu untuk beriman kepada Allah Bapa dan manusia. Makanya yang diutus itu adalah manusia. Oke, sekarang gua tanya. Tadi lu bilang Yesus diciptakan. Nah, Yesus diciptakan itu ketika Yesus diciptakan dari tadinya tidak ada menjadi ada, apakah Bapa berubah menjadi Yesus atau Bapa ada, Yesus ada? Firman yang menjadi manusia. Bukan Bapaknya menjadi Yesus. Ya, sekarang gua tanya. Pada saat Bapa dan Yesus ada, dua-duanya ada atau cuma ada salah satu? Di waktu Yesus ada itu, yang ada itu adalah firman yang menjadi manusia, bukan Allah Bapa, karena Bapa itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Perasaan pertanyaan gue lebih gampang deh daripada jawaban lu. Gue cuma nanya gini ya. Nih sekarang gue kasih tahu ya. Ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW, Allahnya tetap ada. Kemudian Nabi yang tadinya tidak ada menjadi ada. Paham kan lu? Lanjut. Ya, sekarang gue tanya, ketika Yesus itu ada, apakah Bapa di surga itu berubah menjadi Yesus atau Bapa tetap ada di surga? Pertanyaanmu masuk angin. Dari tadi kau udah dijawab. Allah Bapa itu tidak bisa dibatasi waktu. Berarti ada Dia dua-duanya udah ya? dikatakan dari yang Yesus itu firmannya, perkataannya menjadi manusia, bukan Allah Bapanya jadi manusia. Nah, sekarang pertanyaan juga gini ya. Firmannya menjadi manusia. Sekarang gua tanya, apakah Tuhanmu itu cuma berfirman sama Yesus atau berfirman kepada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan lain-lain? Coba lu baca di sini. Dengarkan. Tuhan itu dari segala-galanya itu dia ada maha besar, maha mulia, ya, maha berfirman, maha segala-galanya. Jadi dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Oke, sekarang kalau ada di Injil lu, Bapak berfirman kepada Daud, apakah apakah firmannya berubah menjadi Daud? Oke, sekarang kehendak Bapak, merujuk pada kehendak Bapak, ada nggak firmannya menjadi Daud? Nah, gue nanya di Ya sekarang agama lu. nggak jawab dulu, kau ke sana, ada nggak bisa kau tentukan ayatnya, di mana firman menjadi Daud? Lah, sekarang gue nanya dulu nih, kalau ya udah jawab pertanyaan gue salah ya, gue anggap salah. Gue tanya dulu, apakah ada di dalam Injil Tuhan cuma berfirman hanya kepada Yesus?
Oke, sudah jelas katakan Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Apalagi? Ntar dulu, gue udah tahu itu ayat udah bosen deh, udah rusak handphone gue ngedenger ayat itu, ayat kampungan. Ya handphonemu canggong gitu gimana nggak rusak? Lu kalau ketemu gua, lu kaget lah main handphone gua. Sekarang gua tanya nih. Apakah di dalam Injilmu Tuhan hanya berfirman kepada Yesus? Sekarang gini, firman yang hidup ini tidak lagi Tuhan berfirman, tapi firman itu yang langsung. Jadi gini loh, berbicara pada manusia. Firman. Kalau dulu Tuhan berfirman kepada nabi menyampaikan kepada manusia. Tapi kalau Mesias tidak lagi Tuhan langsung berfirman lagi, tapi pada saat firman itu langsung berbicara. Jadi pada saat berfirman itu nggak ada pengertian firman itu berubah menjadi manusia tuh nggak ada, itu cuma otak lu sengklek, nggak ada firman berubah jadi manusia tuh nggak ada. Oke, jadi seharusnya menurutmu Tuhan itu berubah jadi apa? Firman itu ketika firman nih ya, Bapa berfirman kepada Adam, Bapa berkata kepada Adam, firman berkata kepada Kalau Allah berkata pada siapa? Kenapa? Allah berkata pada siapa? Ya Allah berkata kepada Rasulnya, kepada nabinya, kepada malaikat. Oke, berarti Allah berbicara dengan manusia. Loh, bicaranya nggak kayak lu sama gua, kan lu belum pernah lihat Tuhan sama gua bareng. Iya, berarti Allah berbicara pada manusia bisa dong? Allah bicara pada manusia bisa. Oke. Gimana? Terus? Berarti Allah itu bisa berbicara dengan manusia gitu? Ya bisa menyampaikan, bukan bisa menyampaikan, bisa mendengar pasti bisa. Mendengar. Ya. Oke, Allah itu berfirman dengan apa? Dengan mulut, dengan apa? Lah kalau itu nggak bisa gue jelasin, nanti lu minta Kenapa? bukti. Kenapa nggak bisa? Emang gue belum pernah lihat. Tadi kau pintar, sekarang kau agak macet. Kenapa? Ini loh, pengertian berbicara itu bukan berbicara kayak lu ngobrol sama gua. Ya iya, sekarang kau yang namanya berfirman itu dengan apa? Dengan kuping, dengan apa? Kalau berkata-kata dengan apa? Dengan kuping, dengan apa? Oh, kalau kepada Nabi itu melalui Jibril, melalui malaikat. Melalui malaikat. Ya. Wak Firman dulu. Firman dipanggil Major nih, Wak Firman dipanggil Major. Wak Firman dipanggil Major. Di surah berapa Allah pernah mengatakan malaikat Jibril? Surah berapa? Wak Firman dipanggil Major bentar. Wak Firman. Al-Majid. Al-Majid, Wak Firman nih. Wak Firman. Loh, Major. Ini cakarnya kumisnya jangan habis semua ini, Major. botak semua ini. Gue ikut lu ya. Pada saat Tuhan berfirman kepada Nabi, ya, atau pada saat ada kalimat firman, berarti gue ikutin kata-kata lu ya. Berarti pada saat dia berfirman, dia merubah firmannya menjadi sosok ya, oke? Ini kemana? Jurusannya kemana sekarang? Tadi yang saya tanya. Gua tanya firman itu ya, di saat mendapatkan firman itu melalui Jibril. Amplas jurusannya. Firman itu kan gua mau tahu. Firman itu memang menurut lu apa sih berubahnya kata-kata menjadi manusia? Iya, kan firman itu kata-kata yang keluar daripada mulut. Nah, kata-kata yang keluar daripada mulut ya. Dalam hal ini antara Bapak dengan Yesus adalah yang keluar kata-kata dari mulut Bapak, oke? Oke, Allah itu punya mulut gak? Lah, aneh disodok-sodokin mulu. Ya sekarang dia berfirman dengan apa? Ya gua mana tahu Allah punya mulut. Gua belum pernah lihat. Tadi kan kata-kata di sini. Jadi kok bisa tahu kalau dia berfirman? Sekarang gua tanya, Injil firmannya Allah bukan? Gua tanya, Injil firmannya Allah bukan? Ya iya. Wah, emang Allah punya pulpen? Hah? Emang Allah punya pulpen? Gua tanya. Pulpen? Kan nah ini makanya aku bilang kalau kau naik komal jangan kau pakai warna pink sempakmu. Makanya lu itu nggak komitmen. Ini berkata-kata lari ke pulpen kau. Ya sekarang gua tanya, Injil lu firman Tuhan. Sampai situ aja, lu imani aja firman Tuhan itu Injil sampai situ. Iya berfirman itu kita udah sepakat berkata-kata. Ya. Tadi lu bilang. Ini kenapa kau lari ke pulpen? Oke, tadi lu bilang firman Injil itu firman. Kenapa masih ada Injil kalau masalahnya Yesus itu juga firman? Gua tanya. Kenapa? Oke, Injil itu bagian daripada kesaksian orang-orang yang ada di zaman dengan Yesus. Contohnya murid-muridnya dan para rasul, orang-orang yang di sekitar Yesus. Ya dituliskan, itu bukan kita gedebuk. Oke, itu kitab sejarah yang nulis firman siapa? Oke, para rasul, murid-murid Yesus. Rasul. Oke, kenapa tadi lu bilang pada mulanya Bapa adalah firman, sekarang firman dari Yesus, kenapa bisa dapat firman dari Yesus, padahal tadi firman menurut lu dari Bapa?
Coba lu bingung sendiri. Ya, Kan? saya mengetahui itu dari kitab suci, buku panduan iman saya. Dikatakan di Yohanes 1:14, firman menjadi manusia, makanya saya berkata seperti itu. Berarti firman itu tidak bisa menjadi manusia. Ngaco. Jadi? Ya firman itu adalah kata-kata, makanya bisa ditulis sama iya. para rasul. Sekarang firman yang tertulis dalam kitab saya, firman itu menjadi manusia. Ya ketika firman itu menjadi manusia, gua tanya, berarti Bapak menjadi manusia kan? Oke, di mana saya tadi mengatakan Bapak menjadi manusia? Set, lu yang ngomong, tanya gimana? Yang dikatakan sih di Yohanes 1:14, kata-katanya menjadi manusia, bukan Allah Bapa menjadi manusia. Bingung sendiri. Dia bilang firman berubah menjadi manusia. Pas gue bilang jadi manusia, tahu dari mana? Katanya bego. Bang, itu kata-katanya abang sendiri dari tadi. Kita mendengar, saksi banyak di bawah. Oke, di mana saya mengatakan Allah Bapa menjadi manusia, di mana? Aduh, udah bang. Bilang aja angkat bendera putih, udah saya menyerah gitu loh. Apanya bendera putih? Kau yang sesak napas, aku bendera putih. Ajar, Major. Kau yang sesak napas, aku pula kau suruh angkat bendera putih. Kau yang bendera putih. Makanya kapan-kapan ya, telinga dipasang, pikiran jernih, jangan pikirannya buntu. Major, kau dibantu Jones. Gimana pikirannya kayak gitu? Major, kau dibantu Jones dibantu Jones, Major. Gini. Shalom, selamat malam. Dalam konstruksi kristologi dalam kekristenan tidak ada Bapak menjadi manusia. Sekarang Bang Blender. Sebentar, dengar dulu Temon. Jadi gini ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bukan perkataan, itu hologos, artinya kecerdasan Allah. Ya, ada yang pikir Allah, bukan perkataan. Perkataan itu rema. Jonas, lu gak usah ngomong panjang, buang waktu. Gue udah ngerti Jonas lu mau ngomong apa. Gue udah ngerti, gue lebih paham Kristen daripada orang Kristen. Lu mau bilang Gaya kau, aku lebih paham ditanya kau muter-muter kayak gangsing. Gue jelasin ya. Yang berubah menjadi Yesus adalah firman, oke? Udah aku bilang berarti kau ganti kabel profilmu jadi dolol bebek itu aja. Oke, berarti ada dua sosok ya, satu Bapak, satu firman. Cuma firman berubah menjadi Yesus, oke? Oke. Sekarang pertanyaan gua, ketika firman menjadi Yesus, gua tanya, apakah dia Tuhan? Tuhan itu gelar, Pak. Astaga. Jadi bisa diselamatkan. Dengar dulu dan astaga. Orang kamu gila nanya juga udah tahu kalau Tuhan itu gelar. Gua mau bicara secara orang waras. Gua tanya, Yesus itu dan firman Tuhan kamu ini nggak waras, gak ditanya, nggak mau Jonas, dijawab. Jonas. Kamu kalau waras kamu diam dulu. Jawab Jonas, firman Tuhan apa kamu bukan? tanya Tuhan, tuh Yesus itu Tuhan bukan atau apa tadi kan? Gue tanya. Nah, Tuhan itu gelar, makanya gua bisa tanya, disandang. cuma ada dua jawaban, Tuhan apa bukan? Dan Pak bisa disandang pada Bapa, bisa disandang pada Roh Kudus. Karena lu tahu nggak huruf J dari kata lu? Jahat, paham? Jahat bukan Jonas. Gue tanya nih ya, Tuhan dan firman itu, Yesus dan firman itu Tuhan apa bukan? Itu pertanyaan gue. Lu cuma dapat dua jawaban, nggak bisa lu ngejelasin apa-apa. Gue tanya, Tuhan apa bukan? Oh, lu bukan mau diskusi, lu emang bener tadi yang dibilang lu pakai sempak merah, udahlah. Tanya ke gua, siapa Nabi Muhammad? Coba lu tanya ke gua, siapa Nabi Muhammad? Tuhan apa bukan? Coba lu tanya ke gua. Logi, kita lomba diskusi bukan merepet. Lu tanya ke gua, Allah Tuhan apa bukan? Coba lu tanya. Coba lu tanya. Lu nggak berani jawab karena lu tahu jawabannya. Tapi ketika lu gue tanya Yesus Tuhan apa bukan, lu nggak tahu jawabannya dan lu coba-coba ingin membenarkan seseorang. Oke, sekarang Tuhan itu Allah bukan? Major sebentar, aku tanya. Logik, Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu Tuhan apa bukan? Iya. Nah, Tuhan. Major, Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Ya. Hah? Iya. Bukan. Apanya? Iya. Lanjut. Oke, sekarang aku tanya kalau Jeng, yang menciptakan itu Tuhan atau Allah? Yang menciptakan itu Tuhan bukan atau Allah? Allah. Hah? Allah. Bukan Tuhan. Ya kan tiada Tuhan selain Allah, berarti Allah. Iya, berarti Tuhan tidak ada, yang ada itu Allah. Nah, sekarang gua tanya, tiada Tuhan selain Yesus, begitu? Oke, yang Allah itu apa? Allah itu apa? Lu nanya ke gua tadi ya, yang menciptakan siapa Allah? Udah kau jawab. Yang menciptakan itu Allah bukan Tuhan. Yang menciptakan itu Allah bukan Tuhan. Ya kalau gua menciptakan Allah, lu tanyakan yang menciptakan itu Allah atau Tuhan? Ya Tuhannya Tuhan menurut lu kan gelar. Gua spesifikin ya. Ketika lu sebut itu gelar. Yang menciptakan itu Tuhan atau Allah? Allah. Allah bukan Tuhan. Ya Tuhan. Allah itu
Negara kan satu nama. Woi, sama juga kita pertanyaan, Yesus Tuhan apa Allah? Gitu loh. Oke, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan apa Allah? Yesus bukan Allah. Terus? Yang kamu sembah itu siapa? Oke, yang saya sembah itu Allah Bapa. Allah Bapa. Salibnya yang kamu sembah. Di mana? Kau itu makan rumput dulu di bawah, kenyang baru naik. Siapa bilang makan rumput? Makanya saya tanya. Jawabnya aja Apa bingung. pertanyaanmu? Gini Oke, loh. sekarang pertanyaanku, yang menciptakan itu Allah atau Tuhan siapa? Nojin. Allah. Allah bukan Tuhan ya? Oh, nggak bisa lu bilang gitu. Kan Tuhan gua Allah. Lu Kan sudah dikatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ditanya, kalau lu ditanya Yesus itu Tuhan apa bukan, lu larinya ke Bapa. Paham nggak lu? Iya, sekarang tuntaskan dulu biar nanti kau tanya nanti ku jawab. Ya Yang udah. menciptakan itu yang mana? Tuhan atau Allah? Lah, itu dua sosok itu nggak berbeda, satu. Satu. Iya, Tuhan dengan Allah itu Berarti satu. ada Tuhan, ada Allah gitu. Ya, Tuhan dengan Allah, lu pertanyaannya beda. Sekarang gue tanya. Oke, Allah itu nama apa bukan? Ada kursi, ada gua. Allah itu nama. Nama, oke. Sosoknya di mana? Apa yang menjadi sosok di situ? Nama Allah itu ada di Asmaul Husna ya, 90 ada nama 99 ya. Nah, sekarang pertanyaan lu kalau membedakan di umat Islam Tuhan dengan Allah itu beda, ya lu ngaco karena Tuhan itu bisa banyak. Ya iya, makanya aku tanya yang mana yang menciptakan, Tuhan atau Allah? Ya jelas Allah lah. Udah gua tanya. Allah bukan Tuhan. Ya udah bukan Tuhan. Terus? Oke, berarti nama bisa menciptakan ya? Kok nama? Sosok dong yang Oke, Allah itu nama bukan? Gini ya, lu nggak usah ngebohongin ya. Sekarang gua tanya ya, Mayor. Sekarang gua tanya, lu punya sosok namanya manusia, nama lu Mayor ya. Sekarang kalau gua tanya, yang menciptakan kue apem Mayor apa tubuh lu nggak bisa kayak gitu dong. Ya nama lu Mayor ya tubuh lu di bawah dong. Oke, di saat kau menanyakan kepada saya hal seperti itu, ya kembali ke pertanyaannya. Lu itu dua siapa yang sosok. menciptakan, Tuhan atau Allah? Lu tuh dua Tuhan sosok. atau ilah yang menciptakan? Ya saya katakan yang menciptakan ilah. Ya ilah itu sekarang gua tanya, ilah itu Yesus bukan? Ilah itu sesembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, sekarang ilah Oke, itu makanya aku berarti tanya bukan kau Yesus. sekarang yang menciptakan itu Allah atau Tuhan? Ya, oke, lu sama gua nggak ada masalah ya. Lu sama gua nggak ada masalah. Gua sisipinnya segini. Sekarang yang jadi masalah adalah ketika lu mensisipkan Yesus ke dalam ketuhanan. Oke, di situ jadi masalahnya ya. Sekarang gua jelas. Sekarang berarti kita mau bicara tentang ketuhanan Yesus. Iya, yang gua mau bicarain ketuhanan Yesus ya. Oke, sekarang gua nggak ada masalah ketika lu mengatakan Tuhan itu Bapa, Tuhan itu Ilah. Gua nggak ada masalah di situ. Sekarang gua tanya, ketika lu bertanya ke gua, apakah Yesus Tuhan? Gua jawab bukan. Sekarang gua tanya ke lu, apakah Yesus itu Tuhan? Ya, Tuhan. Nah, kan bingung, lu yang bingung. Berarti Apa sih kau kan tanya, aku jawab. Kau bilang aku sekarang bingung. gua tanya. Kalau aku nggak jawab, baru aku bingung. Sekarang gua tanya, kenapa ada sosok Yesus di dalam ketuhanan ke dalam ketuhanan? Coba lu jelasin. Ketuhanan. Kenapa ada sosok Yesus itu Tuhan? Padahal lu tadi bilang Tuhan itu ilah. Setidaknya kita seragamkan dulu pemahaman kita tentang Tuhan ya. Baik. Oke. Apa definisi menuhankan? Menuhankan berarti gua menginginkan Tuhan sesuai mau gua. Nah, ini ngarang cerita kau kayak dongeng gitu. Gua bisa aja menuhankan handphone gua. Ya, gua bisa nggak menuhankan handphone gua? Bisa dengarkan dulu, dengarkan. Enggak, apa kita seragamkan dulu pemahaman kita. Jadi apa yang kita bahas nanti bisa dapat poinnya gitu loh. Ya udah, sekarang menuhankan. Sekarang gini, gua nggak ngerti menuhankan ya, tapi menurut gua gini, apakah bisa gua menuhankan handphone gua? Oke, dengarkan. Oke. Itulah mungkin batasnya kamu bisa menjelaskan tentang menuhankan ya. Oke, sekarang gini. Menuhankan menurut saya, di mana kita menghambakan diri pada sesuatu yang kita anggap sesuatu adalah yang maha kuasa, penguasa atas dunia dan akhirat. Itu menuhankan. Berarti beda nggak dengan gua ngomong gua menuhankan handphone gua? Emang menuhankan handphone? Ya berarti tidak ada saya ngomongin handphone tadi penjelasan saya. Berarti definisi makanya aku bilang ganti sempakmu, jangan terapel kayak gini. Ini Major. Definisi lu itu benar ya. Definisi itu lu benar, gua percaya. Berarti gua bisa menuhankan handphone gua karena gua anggap percaya dia kuasa. Pintar kau, pintar. Nah, sekarang pertanyaannya oke, lanjut. Nah, jadi gini,
Kalau yang namanya orang menuhankan, apapun bisa dituhankan. Makanya Ya dikatakan itu. dalam setiap keyakinan, contohnya keyakinan, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan-Tuhan itu banyak, ilah-ilah itu banyak. Makanya gua Contohnya, tuhankan handphone gua. orang diperbudak oleh hawa nafsunya, ya, diperhamba oleh nafsunya. Berarti dia menuhankan hawa nafsunya. Ketika gua berkata gua menuhankan handphone gua, berarti sesuai dengan definisi lu. Ya iya, berarti kamu tak dan tunduk pada handphonemu. Panjang kali nih. Nah terus pertanyaan gua dengan Yesus apa hubungannya? Oke, jadi bagaimana orang Kristen, Yesus tidak pernah mengatakan, Tuhan kan saya, tidak ada. Oke, Yang ada di Bible itu, ya iblis, sembahlah aku. Supaya semua yang ada di muka bumi ini, saya berikan kepadamu. Oke, terus? Ya, Yesus tidak pernah mengatakan, sembahlah aku lah Tuhan. Tidak. Tapi Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saudara Major. Jadi ini penuhanan pada Yesus itu bentuk Major, yang percaya Major, kepada dia sebentar bahwa dari dia tadi, adalah Major. Ini kakak Mesiak ini Kristen juga, dia mau menyampaikan. Kau tenanglah, kau aja. Ya, silakan Pak, silakan Pak Mesiak. Saya meralat ulang yang tadi Saudara Major katakan. Shalom untuk semua ya. Ya, shalom. Semoga ada sukacita di sana semuanya. Dan terdapat dalam kitab Matius pasal 4 ayat 7 itu Yesus sendiri berkata ketika iblis mencobai dia di padang gurun, Yesus sendiri berkata begini, jangan mencobailah Tuhan Allahmu. Jadi nanti teman-teman bisa baca itu pernyataan diri bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Lalu yang kedua di Matius 13 ayat 13 dia membuat pernyataan seperti ini. Kamu berkata aku adalah Tuhan, guru dan Tuhan, dan memang betul aku adalah guru dan Tuhan. Dua ayat ini nanti teman-teman bisa baca ulang lagi. Oke, yang pertama di Matius 4 ayat 7. Ini tentang Yesus itu berpuasa di padang gurun lalu dicobai oleh iblis. Iblis itu menawarkan kepada dia seluruh kerajaan di bumi ini. Kalau Yesus tunduk kepada dia, berarti iblis akan memberikan itu. Tapi Tuhan tidak mau, Yesus tidak mau. Bahkan ditawari, rubahlah batu menjadi roti. Tapi kan Tuhan tidak bilang, oke, saya akan buat. Tapi malah Yesus bilang, manusia bukan hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu untuk mematahkan cobaan iblis itu, kan iblis bawa dia ke hubungan bait Allah, lalu bilang, jatuhkanlah dirimu. Kalau memang engkau anak Allah, maka Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menahan engkau agar kakimu tidak teratup pada batu. Lalu ini pernyataan Tuhan yang mematahkan iblis itu, dia bilang begini, jangan mencobailah Tuhan Allahmu. Itu artinya di sana ada dua hal yang kita bisa belajar. Izin dulu Bang. Terang-terangan Yesus berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu. Izin dulu Bang. Artinya dia Tuhan Allah. Kita harus percaya bahwa Kakak Mesa, saya titip 2 Tesalonika 2 nomor 4 juga ya Kakak Mesa. Iya. Nah dibaca nanti ya. Baik. Ya, sebelumnya iklan dulu, happy birthday buat Bang Blender. 2 Tesalonika 2 nomor 4. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Blender. Selamat ulang tahun ya Bang Blender ya. Mudah-mudahan panjang umur sehat selalu. Jadi kalau kita baca firman itu terutama Alkitab ini. Pak Mesa, Iya, terima kasih. iya silakan. Bang, ucapin selamat ulang tahun dulu Bang. Ya, selamat ulang tahun Bang Blender. Selamat ulang tahun. Bang Blender ditunggu. Lempar panci. Kadonya. Nah, Pak Mesa. Nanti lanjut lagi khutbahnya, tapi ucapin selamat ulang tahun dulu buat Bang Blender. Ya,
Lanjut. Iya, dari tadi saya tertarik. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Mesak. Ketika Pak Mesak mengambil kitab yang berbunyi aku adalah guru dan Tuhan. Bapak Mesak tahu nggak itu jadi polemik antara Tuhan dan Tuhan? Pak Mesak tahu nggak hal itu menjadi polemik? Gimana? Pak Mesak tahu nggak hal itu menjadi polemik? Padahal itu bukan guru dan Tuhan, melainkan guru dan Tuhan. Pak Mesak tahu nggak case itu sedang jadi